Jadi surah Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Nah, dari 7 ayat ini berbeda di ayat pertamanya. Madhab Imam Syafi'i ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajar Imam Syafi'i sudah pasti orang yang bermadhab Imam Syafi'i semuanya baca Bismillah jahat. Karena memang Bismillah ayat pertama gitu. Tapi kalau madhab yang lain, nah ini ada yang berpendapat Bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini makanya nanti beda. Kok dia nggak baca Bismillah nggak sah tuh? Mungkin dia beda madhab. Tetap walaupun Bismillahnya bukan bagian dari ayat, surah Al-Fatihah tetap 7 ayat. Di mana letaknya? Letaknya adalah misal kita ambil kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Terus Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 1 ayat. Iya 7. Nah, kalau tanpa bismillah berarti ayat pertama alhamdulillah. Ya, kita mundur ke belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian fikih ibadah tentang rukun-rukun sholat. Dan seperti biasa, sebagai rujukan utamanya kita menggunakan kitab Fathul Qorib sebagai madhab Imam Syafi'i, dan insyaallah akan didampingi dengan beberapa referensi sumber madhab-madhab yang lain jika dibutuhkan. Faslun fi arkanis sholati. Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib, rukun-rukun sholat. Di dalam sholat itu ada wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Ada 18 rukun di dalam sholat. Nah, pentingnya kita untuk mengetahui dan memahami bagian mana yang menjadi rukun di dalam sholat adalah agar kita jangan sampai meninggalkan satu pun rukun di dalam sholat. Kenapa? Karena jika ada salah satu rukun di dalam sholat yang kita tidak sengaja meninggalkannya, maka bisa jadi sholat kita menjadi batal. Maka penting sekali kita, khususnya umat Islam, harus mengetahui rukun-rukun sholat, walaupun memang terdengar seperti kita orang yang baru mempelajari ibadah sholat. Walaupun demikian, suka atau tidak, memang kadangkala mohon maaf kita sering menyinggung bahwa banyak orang yang sholatnya ikut-ikutan. Karena kita sudah melihat sebelumnya ada contoh, tapi secara mendalam kita tidak memahaminya. Jadi hanya statusnya mengikut. Padahal taklid di dalam Islam itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau taklid mengikuti, maksudnya ya, mengikuti yang diperbolehkan adalah mengikuti orang yang memang dia dianggap ulama. Jadi kalau selama ulama tersebut adalah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang warai, boleh kita ikuti amalan-amalannya, sehingga insya Allah amalan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tapi yang kita khawatirkan adalah kita mengikuti orang yang belum tentu alim, sehingga amalan ibadah kita tercampur. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka di sini kita ngaji. Nah, ngaji di sini
tujuannya adalah kita nggak mesti harus taklid, tapi kita langsung mempelajari syariat-syariat tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berdasarkan fikih yang direkomendasikan oleh para ulama salafus saleh. Terkait tentang rukun ini, rukun yang pertama dari 18 adalah an-niyatu, niat. Niat. Apa itu niat? Wahya qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, ini banyak orang yang menganggap niat itu sama dengan niatnya dalam bahasa Indonesia dengan niat dalam bahasa Arab. Ini perlu digarisbawahi. Karena ini akan timbul sebuah pengembangan pemahaman. Contoh, ada yang mengatakan, ya, salah satu orang gitu, pernah ada mengatakan ketika ia datang dari rumah ke masjid atau ke musola untuk sholat, dia dalam hatinya sudah niat, dia niat sholat. Maka apakah niat tersebut sudah terhitung atau belum? Kan begitu. Dari rumah ke masjid atau dari tempat kerja ke masjid, sudah diniatkan dalam hatinya, saya mau sholat duhur. Apakah hal itu bagian daripada niat? Atau ada bahasa yang lain? Dalam bahasa pemahaman kita adalah azam. Jadi inilah perbedaannya. Ini tentunya kita mempelajari. Jadi ada istilah niat dalam madhab Imam Syafi'i. Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Maksudnya ketika kita dari tempat kerja atau dari rumah mendatangi masjid niat sholat, itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Dalam bahasa Arab disebut dengan azam, bahasa Indonesia artinya merencanakan. Nah, ini kadang-kadang kita salah kaprah niat dalam bahasa Indonesia, karena niat ini kan bahasa Arab aslinya, kemudian dikonversi ke dalam bahasa Indonesia seakan-akan niat itu adalah seperti tadi yang saya gambarkan. Tapi ternyata hakikatnya niat yang sesungguhnya berdasarkan syariat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika kita sholat, ketika kita berpuasa dan niat-niat yang lain termasuk wudu dan sebagainya, kita niat itu kita saat itu langsung mengerjakannya. Jadi ketika sholat, misalnya kita sholat zuhur seperti tadi, saya niat sholat zuhur dalam hati, bukan diucapkan. Kalau ucapkan tuh bahasa Indonesianya talafud, melafadkan. Ya, jadi kita niat dalam hati, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Allah. Nah, ini ketika kita takbir Allah, itu dalam hati kita langsung bacakan, kita sematkan dalam hati kalimat yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, maka ini kemudian ada istilah talafud, ada istilah niat. Niat itu dikatakan wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat adalah di hati. Jadi kalau kita baru bilang usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, makmuman mustaqbilal kiblati, itu bukan niat, itu talafud. Dalam pandangan Syafi'iyah ini namanya sunnah. Jadi kalau kita melafadkan sebelum kita sholat, kita lafadin dulu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, makmuman misalnya, ya kan, makmuman lillahi ta'ala, atau makmuman mustaqbilal kiblati, makmuman lillahi Allah. Nah, talafud yang tadi kita baca itu hukumnya sunnah. Kesunahannya di mana? Sunnahnya adalah memperkuat, kemudian menjadi memperkuat niat kita dalam hati. Nah, ketika takbir Allah, nah dalam hati kita sebutkan tadi itu, saya niat sholat duhur 4 rakaat, menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah. Tuh itu. Jadi itulah yang disebut dengan niat.
Jadi jangan sampai salah pemahamannya. Seperti yang tadi saya gambarkan, dari rumah ke masjid sudah niat. Saya mau sholat duhur, kata dia itu udah niat. Nah, ini perbedaannya. Nah, mungkin saja boleh jadi tadi tuh faktor karena ikut-ikutan tadi. Ada salah satu jamaah atau beberapa jamaah yang memang begitu penyampaiannya. Apakah dia ada landasan hukumnya mengatakan demikian? Oh, ternyata ada. Di mana? Ini yang disebut dengan perbedaan madhab. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Malik tadi, namanya niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi gitu. Jadi menyengaja sesuatu ya, dengan dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi kalau belum dibarengi pekerjaan tidak disebut niat. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, niat itu bukan rukun, tapi syarat sahnya sholat. Jadi kalau mau sah sholatnya, maka harus memenuhi syarat sholat itu. Apa? Niat. Nah, cuman niatnya tidak mesti harus dibaca ketika mengerjakan sholat. Jadi kemungkinan dalam pandangan mereka bisa jadi tadi tuh dari rumah kemudian baru masuk masjid saja karena dia sudah niat, itu sudah bagian dari niat. Tuh, ini yang salah kaprahnya. Tinggal kita pahami saja, enak mana coba? Enak yang tadi atau yang dibarengi? Gitu. Ini maksudnya supaya kita akhirnya tidak tidak mempertahankan pendapat kita. Kita tahu itu sebenarnya pendapat Imam Hanafi. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang mana mau mengikutnya, muqtaranan bi fi'lihi atau tidak. Gitu. Kalau kita nih, karena kita punya gurunya adalah guru-guru yang memang bermadhab Syafi'i, oh kita ikut guru kita. Dan itu benar. Gitu ya. Kemudian fa in kanat sholati fardhan wajib niyatul fardiyah. Nah, jadi niat di sini kemudian nanti ada ketentuannya. Jadi di dalam niat itu kan kita menggunakan bahasa daerah. Ya, bahasa yang kita pahami. Mau menggunakan bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa daerah, Jawa, Sunda atau lain-lain itu boleh. Oh, kita paham bahasa Arab. Ya sudah bahasa Arab saja. Tidak mengapa. Jadi ketika kita pertama talafud usolli fardhu duhri arba, misalnya arba rakaat mustaqbil ada mau malillahi ta'ala Allah, di hati kita kembali membacakan bahasa Arab lagi misalnya usolli fardhu misal. Ya, itu tidak apa-apa, sah. Jadi yang dihitung adalah yang di hati, bukan yang dibaca. Gitu. Makanya ini jangan salah paham juga. Ada beberapa orang yang nggak paham itu ya, usolli itu adalah niat, itu talafud gitu. Maka jangan sampai dilafadkan olehnya tapi di hati tidak dibaca. Nah, ini kebalikan gitu. Kalau misalnya dilafadkan di hati tidak, ini tidak sah karena niat bagian daripada rukun. Tuh, begitu. Ya. Nah, di dalam niat itu sendiri ada istilah namanya ta'ayun tadi. Ta'ayun itu menentukan. Jadi dalam kalimat bahasa Arabnya kan sudah kita diajarkan usolli fardhu duhri arba'a rakaat. Usolli fardhu duhri, saya sholat duhur. Usolli fardhu duhri. Nah, kata kalimat fardhu duhri ini namanya ta'ayun. Saya sholat duhur dalam hati kita. Ini wajib hukumnya. Nah, ketika kita sebutkan 4 rakaat menjadi makmum. Nah, 4 rakaatnya ini adalah sunnah. Kita sebutkan 4 rakaat itu sunnah. Menjadi makmum, kalau memang kita makmum menjadi wajib. Gitu. Kalau kita jadi imam, nah imam tuh hukumnya sunnah. Dia menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Itu sunnah. Ini harus kita pahami. Kalau sholat sendiri, ya cukup kita baca saya niat sholat duhur. Karena sendiri kita tidak lanjutkan, sudah wajib, sudah sah. Tuh, ini namanya menyusun kata dalam niat. Bagaimana kalau kita bacanya saya niat sholat, tapi tidak disebutkan sholat duhur, gitu? Itu tidak sah. Nah, itu ya. Jadi dalam
menyusun kalimat niat itu seperti itu, dan berlaku dengan niat-niat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam rukun yang disebutkan tadi 18 rukun itu, yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri jika mampu. Jadi kalau kita sholat mampu berdiri, ya harus berdiri. Fa in ajiza 'anil qiyami qa'ada. Maka jika ia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Nah, duduk seperti apa? Kaifa sya'a, sebagaimana dia kehendaki. Tetapi di sini direkomendasikan wa qu'uduhu muftarisan afdalu. Duduknya itu iftiros, itu lebih afdal. Jadi ada namanya dudukan, ada bentuknya, ada duduk ini namanya duduk sila. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarobu, duduk segi empat, tarobu begini. Ini namanya duduk sila. Nah, duduk iftiros kan begini ya. Jadi kaki kiri di bawah paha, kemudian dilipat bagian jari kakinya yang sebelah kanan. Ini namanya duduk iftiros. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Nah, duduknya diutamakan iftiros seperti ini. Ya, kalau duduknya sila, iftiros nggak bisa. Misalnya karena sakit, bolehlah duduk sila begini. Namanya duduk tarobu dalam bahasa dalam bahasa Arabnya. Tidak bisa duduk, berarti boleh tidur miring menghadap kiblat. Tidak bisa juga tidur miring karena sakit, berarti yang terakhir adalah isyarat. Menggunakan isyarat mata. Jadi setiap kali kita takbiratul ihram, kita isyarat matanya begini, kedip-kedip. Ini kan faktor, misalnya seseorang itu kayak sakit yang udah nggak bisa gerakan, stroke ya, lumpuh. Jadi yang terakhir adalah isyarat. Bisa menggunakan matanya dengan mengisyaratkan. Gitu. Ini makanya pentingnya seperti itu. Jadi sholat itu tidak ada alasan untuk tidak sholat, terkecuali perempuan ketika haid. Kalau perempuan lagi haid, nah itu rukhsah bagi perempuan dan tidak wajib diqodho. Enak jadi perempuan makanya sholatnya nggak diqodho. Kalau orang laki-laki nggak ada itu istilah qodho, nggak diqodho sholatnya ya kalau memang. Nah, tapi perempuan itulah rukhsahnya ketika haid tidak wajib diqodho. Maksud saya mau qodho aja misalnya, iya boleh-boleh saja, tapi buat apa gitu? Tidak ada syariatnya gitu ya, saking rajinnya atau karena tadi kurang pengetahuan. Jadi kalau perempuan haid, ya udah, nah, itu rukhsah ya. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ya wajib diqodho. Mau dia haid, orang hamil saja wajib qodho kalau dia kemudian tidak berpuasa. Orang hamil gitu. Nanti kita itu bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian wasalisut takbiratul ikhrami. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah membaca takbiratul ikhram. Nah, membaca takbiratul ikhram ini sudah ditentukan. Fayuta'ayyanu 'alal qadiri an-nutqu biha bi ayyakula Allahu akbar. Jadi ditentukan kepada orang yang mampu mengucapkannya dengan kalimat Allahu akbar. Saya rasa Allahu akbar gampang ya. Allahu akbar. Saya rasa nggak ada yang kesulitan, mau dia orang India, mau orang Cina, kayaknya mudah ya. Tapi ada tapi, karena Islam itu begitu mudah, maka di fikih juga dibahas. Mungkin saja ada orang yang nggak bisa menyebutkan kalimat bahasa Arab, entah dia baru masuk Islam, entah dia apalah, ada kelainan begitu ya. Ya, ternyata di sini dikatakan bahwa boleh
tidak membaca kalimat Allahu Akbar, tapi dengan terjemahannya, yaitu Allah Maha Besar. Ini ada ini dibahas. Jangan kaget oh ada yang Allahu Akbar. Ya, kita jangan suudon dulu. Tadi tuh husnudonnya barangkali memang dia susah nyebut bahasa Arab. Gitu ya. Jadi kalimatnya Allahu Akbar. Wala yasihu fiha taqdimul khabar alal mubtada'i. Tidak boleh mendahulukan khobar terhadap mubtada. Jadi susunannya kaqaulihi akbaru Allah. Enggak boleh akbaru Allahu. Ini namanya susunannya khobar muqaddam mubtada muakhar. Ini dalam ilmu nahwu begitu. Dalam ilmu nahwu. Iseng nih, jago dia, pintar ilmu nahwunya, enggak iseng. Akbaru Allahu. Dibalik kan? Ini namanya mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada dalam ilmu bahasa Arab. Boleh ya? Enggak boleh. Gitu. Akbaru. Tidak boleh juga fala yasihu ar-rahmanu akbaru. Kan Allah kan punya nama banyak. Gitu kan? Ada 99 nama Asmaul Husna. Jadi Allahu ini iseng mungkin ngetes atau apalah. Boleh enggak lafaz Allah kita ganti jadi Ar-Rahmanu? Kan sama saja itu. Nama Allah juga kan? Ar-Rahmanu Akbaru gitu kan. Ar-Rahmanu Akbar iseng dulu. Boleh enggak? Tidak boleh. Soalnya di sini ada dibahas jadi saya sebutkan. Jadi Ar-Rahmanu Akbaru enggak boleh. Jadi harus kalimatnya adalah Allahu Akbar. Nah, itu. Kemudian warabi'u qiraatul Fatihati. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Nah, di sini untuk membaca Al-Fatihah badluha liman lam yahfadha fardun kanat fi sholati aw naflan. Nah, untuk membaca Al-Fatihah bagi yang hafal. Ada emang orang Islam yang hafal surah Al-Fatihah. Kayaknya hafal semua. Ya, karena kita dari kecil. Kita sudah dari kecil kita didik. Tapi boleh jadi ada orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam nggak mungkin dia hafal surah Al-Fatihah. Ya kan? Ujuk-ujuk misalnya dapat hidayah hari ini. Kemudian dia harus belajar sholat. Kira-kira hafal nggak surah Al-Fatihah? Nggak mungkin kan Bu? Iya. Nah, maka dia boleh tidak membaca surah Al-Fatihah. Gitu. Ya, cuma nanti ada ketentuannya. Ya, ketentuannya adalah apa? Jadi seukuran membaca zikir itu paling tidaknya. Jadi dia sholatnya itu karena belum hafal surah Al-Fatihah, diam saja. Makanya baiknya kalau mu'allaf begitu, mending sholatnya dengan imam. Jadi dia hanya niat, rukunnya itu kan niat, sudah yang lainnya ikutin aja, ikutin imam aja. Baiknya begitu, banyakin sholat jamaah lah. Tapi kan di suatu waktu mungkin ada kemungkinan dia tidak sholat jamaah sendiri, dia mungkin baru hafal gerakan sholatnya saja kan gitu. Nah, bagaimana itu bacanya? Dia belum hafal surah Al-Fatihah, ya kan? Nah, maka dia zikir saja seukuran kira-kira surah Al-Fatihah itu selesai. Ya zikir yang dia mampu. Gitu. Jadi caranya begitu. Jadi nggak ada bacaannya itu semuanya. Semuanya zikir aja itu. Yang penting geraknya saja itu. Jadi surah Al-Fatihah seukuran berapa panjangnya, kira-kira dia diamnya sampai di situ ya dizikir aja. Jadi hanya gerak saja kayak sholatnya anak kecil aja kayak gitu. Gitu. Jadi ternyata sah sholatnya bagi yang memang belum hafal. Nah, ini mungkin terkait tersebut boleh jadi ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau kayak kita ya ini kebangetan. Iya, kita dari kecil dididik ya. Makanya alhamdulillah orang tua kita memaksa kita untuk ngaji sehingga ya surah Al-Fatihah insya Allah hafal sekalipun dia belum bisa baca. Mohon maaf, saya pernah menjumpai ada orang yang sudah umuran 50 tahun nggak bisa baca Quran, nggak bisa dia. Tapi bagian-bagian sholat dia hafal, kayak surah-surah ayat-ayat pendek dia hafal.
Nah, mungkin kelemahannya adalah dia tidak bisa mengaplikasikan tajwid, gitu kan? Nah, kelemahannya di situ paling. Nah, ini nanti kemudian ada semacam ini ada peringatan besar lah bagi mereka yang sudah tua, sudah umur tapi nggak bisa baca, nggak mau belajar. Nah, ini bagi mereka yang memang otaknya, kan manusia otaknya berbeda-beda, entah kelainan, susah untuk hafal. Karena saya menjumpai juga ada orangnya masih muda, pernah ngaji sama saya, pernah ngaji surah Al-Fatihah hafal dia, tapi yang dia baca itu tidak sesuai gitu. Artinya karena dia belum bisa baca, sudah kuliah lagi, masih muda sudah kuliah nggak bisa baca. Saya pahami kenapa nih orang padahal ngaji iya, ngaji Iqra iya. Tapi ternyata saya pahami ini orang punya kelainan. Jadi daya ingatnya itu mudah lupa. Luar biasa lupanya itu. Makanya ketika kita paksa dia menghafalkan cara membaca itu benar-benar nggak bisa. Bisa jadi sampai tua nggak bakalan bisa itu. Ditambah udah awalnya angin-anginan gitu, rajin, males. Tapi sampai dengan sekarang infonya ya belum bisa baca tetap. Tapi orangnya rajin. Kalau ke masjid rajin gitu. Bahkan lebih rajin daripada kita. Ini karena tadi tuh kelainan mungkin. Kelainan otaknya. Jadi nggak bisa baca. Jadi surah Al-Fatihah dia ya hafal. Surah-surah pendek beberapa hafal. Tapi nggak tahu mana huruf yang dia baca gitu ya. Mungkin kelemahannya nanti di tajwid. Yang paling penting adalah belajarnya. Makanya kalau ditanya kenapa orang sholat, bagaimana hukumnya orang sholat, kemudian bacaannya berantakan, terutama surah Al-Fatihah karena bagian daripada rukun kan gitu. Tajwidnya berantakan, panjang pendeknya berantakan, bagaimana? Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sah selama dia mengikuti rukun-rukun semuanya. Gitu. Hanya saja terkait itu kita kembalikan kepada Allah karena terkait tadi. Nah, paling kita ada bahasa selama dia ngaji, insya Allah dimaklum. Tapi udah dia nggak bisa baca, ngaji nggak mau. Nah, ini nggak dimaklum kebodohannya itu. Jadi inilah yang kemudian nanti ibadahnya tidak bernilai di hadapan Allah. Tuh begitu. Makanya bagi kita yang mohon maaf punya kelemahan, yang penting ngajinya, mau nanti bisa atau enggaknya nomor sekian. Karena yakin Allah akan menilai hambanya berdasarkan usahanya, bukan berdasarkan hasilnya. Kan begitu. Itu. Jadi surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini, karena ini rukun perlu juga kita pahami. Ada di dalam Al-Fatihah itu ayat pertamanya untuk Imam Syafi'i ya. Untuk Imam Syafi'i itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita pernah lihat di media sosial misalnya, kok dia baca Al-Fatihahnya tidak dijahar, ya nggak ada, Bismillah nggak ada, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berbeda madhab. Jadi surah Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Nah, dari 7 ayat ini berbeda di ayat pertamanya. Madhab Imam Syafi'i ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajar Imam Syafi'i sudah pasti orang yang bermadhab Imam Syafi'i semuanya baca Bismillah jahar. Karena memang Bismillah ayat pertama gitu. Tapi kalau madhab yang lain, nah ini ada yang berpendapat Bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini makanya nanti beda. Kok dia nggak baca Bismillah nggak sah tuh. Mungkin dia beda madhab gitu. Tetap walaupun Bismillahnya bukan bagian dari ayat, surah Al-Fatihah tetap 7 ayat. Di mana letaknya? Letaknya adalah misal kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Terus Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Iya, 7. Nah, kalau tanpa bismillah berarti ayat pertama alhamdulillah. Ya, kita mundur ke belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, itu ke-7. Tuh. Di Indonesia mushaf Al-Qur'annya bismillah ayat pertama. Tuh, karena memang mayoritas Imam Syafi'i. Makanya jangan bingung nanti kalau ketemu Quran di Arab misalnya beda kok ini bismillah masuk ayat. Nah, ini ya. Nanti kemudian akan ada istilah begini nanti, ada di media sosial lagi tuh. Menurut saya ini bukan konsumsi publik, menurut saya ini konsumsi orang-orang yang ngaji ya. Wow, imamnya bacanya harusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, itu dilanjut gitu ya, tidak berhenti sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan kebanyakan kita itu biasanya berhentinya di situ. Kebanyakan kita. Kenapa? Karena nggak kuat napasnya. Ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti kan di situ. Karena kalau kita lanjut, napas kita udah terengah-engah. Agak kepanjangan ayatnya. Maka berhenti di situ. Bagi kita madhab Imam Syafi'i, kenapa berhenti di situ? Misal ada. Itu alasannya adalah karena nafas. Jadi wakaf karena nggak kuat nafasnya, maka kita wakaf di situ. Nah, kemudian kita lanjut di ghairil maghdubi. Jadi bukan berarti kita bermadhab kepada madhab yang lain, gitu. Kalau kayak ya imam-imam Mekah yang kita dengar, itu kan mereka sudah sering tuh kita dengar dari media sosial. Oh, dia bacanya ghairil maghdubi 'alaihim dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu sebenarnya mereka itu bismillah nggak termasuk. Jadi memang berhentinya di situ adalah karena itu ayat ke-6. Bukan karena menahan karena berhenti untuk melanjutkan napas, bukan. Berbeda dengan kita yang madhab Syafi'i, itu sebenarnya berhenti di situ karena nafasnya tidak kuat. Ini beda nih, maka yang penting di hati kita yang dalam hati kita meyakinkan kita berhenti di situ tuh bukan karena memandang itu adalah ayat yang berbeda, hanya kita nggak kuat napas saja. Gitu. Memang ini agak agak pelin-pelan sebenarnya. Kalau ulama Mesir seringkali menegur kepada kita yang madhabnya Syafi'i, itu memang sebaiknya dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dibaca sekali gitu. Karena supaya tidak bingung atau jangan ada persepsi itu adalah 2 ayat tapi 1 ayat. Nah, ini ulama Mesir. Nah, makanya kalau kita lihat tuh di YouTube tuh ada tuh yang ulama Mesir yang menahsin imam-imam besar. Kata ulama Mesir bilang wahid ayat. Gitu. Saya pernah lihat itu wahid ayat. Akhirnya si imam tersebut menjadikan 1 ayat. Padahal yang ditahsin adalah madhabnya berbeda. Begitu. Ya, gitu ya. Karena ulama Mesir dengan ulama Mekah dan Madinah ini berbeda madhab. Berbeda madhab. Ini buat pengetahuan saja. Dan kita akhirnya jangan dibingungkan oleh informasi media sosial. Saya pernah itu mentang-mentang dia suaranya bagus gitu. Ini yang benar nih baca Al-Fatihah gini gitu kan. Saya pernah lihat sendiri soalnya. Dalam hati saya ini orang merancuhkan menurut saya. Karena hal yang begitu bukan konsumsi publik. Karena itu adalah konsumsi kajian sebenarnya. Gitu. Jadi kalau orang awam udah yang penting jadinya aja udah begitu. Kan begitu. Ikut aja kan begitu. Tapi nggak masalah untuk kalau memang dia niatkan ini untuk pengetahuan ya silakan saja. Yang penting jangan menjustis. Itu salah. Itu yang menurut saya kurang tepat. Menjustisnya itu, ya.
Kemudian selanjutnya terkait tentang Al-Fatihah tadi sebenarnya banyak untuk penjelasannya. Kita persingkat saja karena waktu. Wal khamisu ar-ruku'. Yang rukun yang kelima adalah ruku. Nah, untuk ruku ini wa aqallu fardiha liqa'imi qadirin ala ruki' mu'tadilin al-khilqati salimi yadaihi wa rukbataihi. Nah, untuk ruku ini ya kita sudah lihat ruku itu seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ruku itu benar-benar harus lurus. Jadi ini badan kita, jadi nggak boleh sebegini. Ruku itu ada istilah begini, kalau badan kita diletakkan minuman di atas punggung kita, ini nggak jatuh dia. Jadi mohon maaf begini ya. Kalau kita begini, ini kalau ini ditaruh di punggung kita, ini dia nggak jatuh. Berarti ukuran sih. Tapi kalau kita agak begini, agak huruf apa ini begini nih, kurang lurus ya. Kan kalau ditaruh minuman di atas ini pasti jatuh dia. Coba aja begini, enggak miring kan begitu. Jadi dia harus begini. Ya, jadi dia agak, pokoknya dia lurus. Ukurannya seperti L begini. Nah itu. Bagi yang lengkap tangannya, nah tangannya menyentuh kepada lutut. Tapi kalau yang tangannya kurang lengkap, ya artinya kan ada yang ada yang kekurangan fisik gitu ya. Jadi tidak mesti tangannya menempel ke sikut. Wasadisu at-tuma'ninatu, dan rukun yang keenam adalah tuma'niyah. Apa itu tuma'ninah? Sukunun ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Fihi, di dalam ruku. Nah ini kita bicara tuma'ninah. Tuma'ninah itu adalah diam setelah bergerak. Artinya ketika kita dari berdiri kemudian ruku, Allahu Akbar begini kan, ini namanya ada proses gerak. Dari berdiri kita ke ruku, ini kan ada proses gerak. Nah setelah gerak kita diam, itu namanya tuma'ninah. Nah tuma'ninah ini juga pemahaman tuma'ninah ini kemudian ada juga yang mempermasalahkan. Awas, hati-hati, kita dalam sholat tidak ada tuma'ninahnya, maka karena tuma'ninah bagian daripada rukun, bisa batal sholat kita. Mana contohnya? Contohnya sholatnya terlalu terburu-buru. Jadi baru dia ruku sedikit langsung begini. Jadi sholat apa itu namanya tuh? Sholat terburu-buru. Ya, sholat terburu-buru. Sholat the flash. Gitu, gigi 5. Ada urusan, jadi dia cepet banget gitu kan. Pernah lihat nggak itu kalau di video itu sholat tarawih tercepat katanya? Itu menurut kita yang melihat, ada nggak itu maninanya itu? Coba saya pengen dengar ini biar jangan ngantuk. Nggak ada tuh maninanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan? Ya, Allahu Akbar. Tapi ulama mereka ketika ditanya, mereka bilang mereka sudah memenuhi rukun-rukunnya. Kita yang melihat bagian mana yang rukunnya, rukun daripada tuma'ninah itu terselesaikan. Nah, kita pahami dulu, makanya di sini tuma'ninah itu apa gitu. Di sini dalam madhab Imam Syafi'i, sukunun ba'da harokatin. Jadi diam setelah bergerak. Kalau kita pahami diam setelah bergerak, kira-kira ukuran diamnya itu seberapa? Nah itu, ini yang perlu kita pahami. Jadi diamnya setelah bergerak itu ukurannya dah minimal 1 tasbih. 1 tasbih. Jadi kalau kita bilang subhanallah, itu sudah dapat itu tuma'ninah udah dapat. Kan ini namanya kita pahami rukun dalam tuma'ninah memang berbeda-beda, tapi harus kita pahami secara dasar tuma'ninah itu adalah seukuran paling cepatnya adalah 1 tasbih. Subhanallah. Nah, itu dia sudah dapat tuma'ninah.
Makanya kalau kita lihat di Jawa yang tarawehnya gigi 5, ya gigi 6 itu tarawehnya cepat. Bisa jadi dia memang dapat cuman 1 tasbih. Gitu. Berarti kalau begitu mereka yang ulama yang memfatwakan itu memang sebenarnya sudah memenuhi. Cuman kita yang ngelihat kayaknya itu nggak dapat, gitu kan? Ya, cenderung ke bercanda, cenderung ke nggak serius gitu, nggak dapat khusyuknya kan gitu. Bagi kita yang melihat, tapi boleh jadi mereka yang melakukan justru dengan cepat dia khusyuk. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz ya, dan beliau hari ini wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Informasi tadi, saya teringat kata-kata beliau. Begini ngomongnya ke saya kalau sholat lambat, terutama sholat taraweh, saya nggak khusyuk, pikiran saya kemana-mana. Ini ngomong mungkin dari hati beliau. Tapi kalau saya sholat tarawih agak cepat, saya khusyuk. Nah ini memang kan setiap orang tadi tuh punya masalah pribadi masing-masing. Tidak bisa setiap orang sama. Kan kalau kita sholat tarawihnya bisa di masjid besar pasti lama, Masjid Istiqlal mantap sholat tarawihnya, ya kan? Apalagi kalau di Mekah, wah bisa 30 juz, kan begitu kan? Lebih khusyuk lagi. Tapi ternyata ada orang yang dia kalau lama nggak bisa khusyuk, kalau cepat kata dia bisa khusyuk, pikirannya itu dapat kata dia gitu. Nah berarti orang begini bisa akhirnya kemudian dalam hati saya menjawab, oh bisa jadi mungkin kita husnudon dengan yang tadi tuh tarawih super cepat itu, dia justru dengan cepat dia khusyuk begitu. Kira-kira begitu, ini husnudon kita ya Pak, ya kan? Bisa jadi ya, kita kan hanya melihat, kita nggak bisa ngelihat hati mereka kan gitu. Nah ternyata ketika saya cari informasi di sana katanya itu sudah jadi tradisi. Jadi sholat tarawih super cepat itu tradisi katanya. Tapi mereka tidak meninggalkan tadi tuh rukunnya. Kalau kita yang ngelihat pasti ketinggalan. Saya bilang tadi kalau tumakninanya 1 tasbih dapat. Gitu, 1 tasbih dapat. Gitu ya. Memang saya ingat juga kalau tarawih di kampung saya. Ya, wilayah Serang sama tuh Pak sama Pak Baihaqi. Mungkin dengar tuh. Kalau kita tarawih ngagetin. Iya. Gua kaget saya. Saya sudah lama nggak tinggal ke Serang ya. Artinya saya udah imigrasi lah ke apa namanya, urbanisasi ya. Pindah dari kampung ke kampung kan namanya urbanisasi ya. Jadi saya pindah ke kota Tangerang itu sholatnya anteng kalau sholat tarawih. Tapi karena saya namanya sewaktu-waktu saya pulang ke rumah ke wilayah saya di sana Serang, begitu saya mampir saya ikut sholat tarawih. Saya kaget di situ. Mungkin dulu di zaman saya kecil terbiasa dengan keadaan begitu, biasa aja tarawih kaget itu. Allah, amin kaget gitu ya. Ya, amin kaget kan kita. Asal itu juga cepet juga itu. Allah Akbar begitu kan. Mungkin waktu saya kecil saya rasa biasa, tapi begitu kita udah pindah, kemudian waktu kita kembali ikut lagi sholat dengan mereka, kaget. Udah kaget cepet banget ini. Gitu. Iya, cepet. Ini saya sampaikan gitu. Tapi ketika ya sekarang di wilayah yang sekarang, menurut saya lebih nyaman malah ya nggak cepat begitu. Jadi santai saja gitu ya, santailah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Jadi santai saja gitu. Memang ini beda orang, beda rasa. Mungkin beda juga budaya. Itulah yang mengakibatkan kenapa jadi super cepat. Nah kita husnudon, bisa jadi tumakninanya tadi tuh cuman dapatnya nggak banyak, berapa? 1 tasbih. Nah, ada istilah kan begini, semakin banyak semakin lama maka semakin banyak pahalanya. Tinggal kita pilih, kalau kita pengen pahalanya sedikit ya sebentar, kan begitu pilihannya. Wah saya pengen sholatnya yang lama biar dapat banyak pahalanya. Di musola itu tuh dia mau 20 rakaat, ada loh di sebelah, mau pilih yang mana? Berarti pahalanya dikitan, kan begitu. Iya, jadi jangan kemudian kita menjustis. Inilah yang salah pahamnya kita orang awam.
ya selalu menjustis gitu. Wah nggak bener tuh sholat tarawih cuma nggak bener tuh kan gitu ya. Nah ini perlunya kita ngaji. Wasabihu, kemudian rukun yang ketujuh adalah rafu minar ruki wal i'tidalu. Jadi yang ketujuh adalah mengangkat dari ruku dan i'tidal. Nah, dan i'tidal. Jadi setelah ruku tumaknina, kemudian i'tidal, kembali lagi tumaknina. Itu yang ke-8 adalah tumakninah lagi. Nah, ingat tumakninah tadi ukurannya adalah satu tasbih paling sedikitnya. Kemudian watasi'u, rukun yang ke-9 adalah as-sujudu, sujud marrataini 2 kali fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratan ba'du jabhatil musalla maudi'a sujudih minal abdi aw ghairiha. Wa akmaluha ayyukabbiru li hawiyihi lisujudi bila raf'i yadayhi wa yadu rukbatahu summa yadahu summa jabhatahu wa anfahu. Jadi sujud 2 kali setiap rakaat, paling sedikitnya adalah langsung sebagian wajahnya ya ke tempat sujud di bumi, di tanah. Jadi kan kalau orang sujud itu kan ini dibahas kenapa? Karena nanti penting. Ada istilah, oh dia sujudnya nggak sempurna. Bukan nggak sempurna. Tadi di sini dikatakan wa aqalluha. Sujud itu paling sedikitnya sebagian jidat kita nempel ke tanah. Tuh, sebagian, nggak semua. Ya paling sempurnanya bagusnya semua. Makanya kan nanti kemudian jangan aneh. Nanti ada yang jidatnya hitam, ada yang jidatnya enggak. Nah, itu bisa jadi faktor sujudnya. Ya, faktor sujudnya tadi tuh ada yang setengah, ada yang semua. Kalau yang semua bisa jadi itu cenderung ke jidat itu pengaruh. Karena saking lamanya jadinya membentuklah tanda. Ya, bukan disengaja dia jidatnya di Iya. Ya kan ada tuh. Ada, saya pernah baca itu komentar di deskripsi. Oh, kalau jidatnya hitam tuh enggak bener itu sujudnya. Emangnya yang bikin hitam itu sendiri. Ya kan itu kan faktor bekas kita sujud kan gitu. Itu faktor karena bentuk sujudnya. Kalau ada yang setengah, ada yang full. Nah, kalau yang full itu kemungkinan besar lebih mudah membekas di jidat. Apalagi kalau yang tempat sujudnya adalah yang keras. Ya kan, tempat-tempat yang keras. Ada kan kalau ini kan empuk nih. Ini sejadahnya empuk. Ada kan sejadah yang udah keras banget itu ya kan. Kan lumayan agak gimana gitu kepala itu. Iya. Iya kan, agak sakit kan, kerasa ya. Nah, itu kan bisa membentuk tanda itu. Ya. Kalau kita ngeliat tuh ya ahli sujud nih. Ahli sujud di jidatnya hitam. Gitu ya. Wal ashiru, dan yang ke-10 at-tumaninatu fihi, tumaninah pada waktu sujud masih sama tadi. Ya, jadi setelah sujud ada tumaninah dan seterusnya. Wal hadiya asyara al-julusu baina sajadataini, dan yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Itu sama ini juga. Jadi duduk juga itu paling sedikitnya adalah diam setelah bergerak anggota badan. Berarti kita bisa hitung 1 tasbih. Itu 1 tasbih, nggak usah banyak. Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warjuni, itu kan banyak tuh. Ya, kita bisa hitung berapa tasbih itu. Nah, itu kan wa akmaluha, paling sempurnanya. Gitu. Jadi sedikit-sedikitnya adalah diam setelah geraknya anggota badan. Wa akmaluhu ajyadatu ala dzalika biddu'a al-warid. Nah, yang paling sempurnanya adalah lebih dari doa yang telah warid. Yang mana yang tadi kita baca? Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Nah, itu namanya doa warid, doa yang ada di dalam hadis. Kemudian wasanya asyara tumakninah lagi. Wasalisa asyara yang ke-13 al-julusul akhiru, duduk akhir. Ay alladzi ya
yu'aqibuhu salamu. Jadi duduk akhir itu maksudnya adalah tasahud akhir. Ya, duduk akhir itu termasuknya adalah tasahud akhir. Warabi asyara yang ke-14 at-tasahudu fihi. Nah, ini beda. Duduk tasahud dengan tasahud. Beda. Jadi kalau namanya duduk akhir itu namanya duduk apa? Duduk. Kalau tahiyat akhir itu namanya duduknya tawarruk. Kalau tahiyat yang kedua namanya duduk iftiros. Gitu kan? Duduk iftiros dengan tawarruk beda. Kalau duduk iftiros kan tadi tuh kaki dilipat ya, kaki kiri di bawah. Nah, kalau duduk tawarruk itu kan pantat kita ke tanah. Jadi nggak diganjel. Ya, nggak diganjel itu namanya tawarruk, tasahud akhir. Nah, duduk tasahud akhir ini masuk kepada rukun. Sedangkan tasahud awal itu bukan rukun. Nah, nanti ada perbedaannya. Ketika nanti kita lupa tasahud awal, maka penggantinya adalah sujud sahwi. Gitu. Jadi lupa ini sujud tasahud awal kan biasanya tuh sholat yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat main naik aja baru perasaan tadi saya ingat tasawuf awal gitu kan. Bagaimana cara gantinya? Nah, ini nanti terkait itu gitu. Nanti menggantinya nggak usah balik lagi kita duduk buat tasawuf awal. Nah, itu malah batal. Jadi harus selesaikan, kita tinggal sujud sahwi untuk mengganti tasawuf awal tadi. Itu sunnah. Nah, tapi kalau di tasahud akhir itu hukumnya rukun masuknya. Duduknya dan membaca tasahudnya. Mana tasahudnya? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita acungkan telunjuk ya. Allahumma, kemudian baca salawat. Allahumma sholli ala, mau kita tambahkan Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad saja sah. Batasnya sampai situ. Itu rukun. Rukunnya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu rukunnya itu. Makanya kalau salat tarawih itu biasa cepet tasawufnya gimana itu? Biasanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, itu rukunnya, diambil dari rukunnya. Tapi kalau sunnahnya lanjut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi wa ala alinya itu sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala barik ala Muhammad. Terus sampai doa-doa yang lain. Innaka Hamidum Majid. Ya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, itu masuknya sunnah. Tuh. Jadi rukunnya itu sampai situ. Tasahud itu namanya. Jadi jangan salah kaprah tasahud yang mana. Nah, terus duduk. Jadi duduk dengan tasahudnya itu sama rukun. Wal khamisya asyara salat ala nabi itu. Yang ke-15 salawat kepada nabi. Tadi batasnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga rukun. Kemudian wasadisya asyara yang ke-16 atas limatul ula, membaca salam yang pertama. Ketika kita sudah tasawuf akhir, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu hukumnya rukun. Maka kalau kita buang hajat, berhadas, sebelum salam assalamualaikum belum misalnya, batal. Tapi kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru selesai tuh, di salam yang kedua kita berhadas, tetap sah. Gitu. Makanya kalau kita lagi mau berhadas, wah nggak tahan ini, buruan gininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh kita ambil rukunnya saja. Kalau memang perut kita udah nggak tahan, ambil rukunnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Udah, biar nguber tadi tuh, kita nggak tahan perut kan. Nah, jadi salam kedua nggak apa-apa, diembat juga kalau sendiri mah. Dibanting. Kalau lagi jamaah mah kira-kira aja. Iya, kalau lagi sendiri kan suka ngebanting tuh kalau lagi mulus kan. Kalau bini mah udah biasa tuh denger. Iya, paling bini mau kata apaan itu? Kasih rantang. Kalau di tengah sholat gimana? Misalnya kayak gitu terhadas. Iya. Misalnya baru di rakaat kedua atau rakaat ketiga atau bahkan di rakaat pertama. Ditahan. Ditahan. Iya, jadi jangan
Kalau kita mampu tahan, tahan. Kalau nggak mampu tahan. Nggak tahun ya menyerah aja. Nggak, maksudnya nggak. Iya, gimana? Apa namanya, dibatalkan aja. Iya, dibatalkan. Jadi Nggak kalau bisa ke toilet gitu loh, nggak kebelet. iya, makanya tadi ini kan namanya kaifiat. Mana yang afdolnya, kan gitu. Menahan atau membatalkan. Maka yang afdolnya kalau kita mampu tahan. Gitu. Bukan makruh kan nanti akhirnya. Enggak makruh. Gitu. Jadi kalau kita mampu tahan, karena mempertahankan sholat lebih baik daripada membatalkan sholat, itu rumusnya. Gitu. Makanya anjuran menahan lebih baik daripada membatalkan. Kalau mampu, kalau sudah tidak mampu, udah di ujung tombak, ya nyerah aja mendingan. Nyerah. Diulang lagi kan, nggak dilanjut. Enggak ya, diulang lagi dari awal. Nggak wudhu lagi. Ya kan kalau yang repot imam. Waduh, kan imam waduh, repot pertanggung jawabannya kan belakang nih. Kalau misalnya mau dibatalin gimana? Ada nggak yang bisa ngegantiin? Yang di belakang ini kan gitu. Makanya dia harus pertahankan. Ya kalau makmum masih nggak ada masalah itu. Iya. Gitu ya. Jadi ini terkait tadi, kalau kita memang tadi mau berhadas, tadi kalau kita tahu rukun-rukunnya udah, berukunnya selesai sudah. Makanya tadi terkait salam juga, salam terakhir assalamualaikum warahmatullah. Kemudian berhadas selanjutnya sebelum salam kedua, nah itu tetap sah. Begitu. Karena salam yang kedua masuknya sunnah. Ya, itulah pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Untuk yang lainnya ini sebenarnya masih panjang, kita akan bahas di session yang akan datang. Namun sebelum itu barangkali para jamaah ada yang mau disampaikan terkait rukun-rukun sholat atau yang ini, silahkan. Ustaz, saya mau nanya, itu sujud sahwi caranya gimana? Ya, sujud sahwi. Jadi cara sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi misalnya bacaannya subhanallah la yanamu wa la yashu 2 kali. Jadi sebelum salam, assalamualaikum sebelum ini, nah kita sujud sahwi begini Bu. Ini penting juga bagi yang nggak pernah sujud sahwi ya. Jadi ini ketika kita tahiyat, gitu kan, tahiyat akhir ya, gitu kan. Nah, kita ingat tadi yang kita tinggalkan adalah tasyahud awal atau doa kunut subuh itu, atau doa kunut ketika Lupa ini rakaat yang paling sering. wow, kalau rakaat nanti kita satu-satu ya kita bahas. Pertama, untuk melakukan sujud sahwi itu intinya ketika di rakaat terakhir sebelum salam kita baca subhanallah la yanamu wa la yashu, balik satu, subhanallah la yanamu wa la yashu, baru 2 kali. Nggak, maksudnya di subhanallah. Oh iya, sekali aja. Iya. Nggak apa-apa. Kan tadi bahasanya satu tasbih. Satu tasbih. Sudah. 2 kali sujud, 2 kali. satu sujud itu 1 kali. Iya, betul. Iya. Iya. Assalamualaikum. Misalnya lupa. Sujud sahwinya lupa. Udah salam, baru inget, tadi saya tasyahud lupa. Langsung aja sujud sahwi lagi. Sujud sahwi aja. Nggak usah salam lagi, sujud sahwi aja. Gitu. Jadi kaifiatnya sebelum salam sujud 2 kali. Tapi ketika kita lupa ingatnya setelah salam, lakukan. Kalau itu belum lama maka sujud sahwi. Ini sunnah. Tapi kalau sudah lama begitu udah salam, udah kita zikir, udah selesai doa, udah selesai kan udah lama tuh. Iya udah lama. Baru inget, tadi saya kayaknya sholat tasyahud awalnya lupa. Nah, karena udah lama dan sudah diselingi dengan aktivitas yang lain, maka tidak usah sujud sahwi. Gitu. Bagaimana hukumnya? Ya tetap sah. Karena terkait tadi lupa. Gitu. Nanti ada situ sebenarnya pembahasannya. Cuman ya tadi sudah menjadi pertanyaan, itu kaifiatnya. Nah, bagaimana kalau yang kita tinggalkan misalnya bukan
sunnah hayat. Kalau tadi tasahud awal itu masuknya sunnah hayat. Nah, yang kita tinggalkan adalah rakaatnya. Bukan rakaatnya, sujud. Sujud itu kan 2 kali. Sujud itu kan 2 kali ya dalam setiap rakaat. Kita ingatnya itu kayaknya sujudnya baru sekali, bukan 2 kali, baru sekali. Bagaimana ini ketika kita cara menggantinya? Cara menggantinya adalah dengan menambah rakaat. Ya, misal salat apa yang biasa lupa? Asyar misalnya. Asyar yang sering lupa biasanya asyar sama isya nih, 4 tuh. Kalau salat sendiri Bu ya, biasanya kalau salat sama imam biasanya kan aman, tapi kalau salat sendiri sering dikasih lupa itu. Ingatnya angsuran rumah sama angsuran motor aja itu. Sama bayar listrik. Jadi lupa. Nah, cara menggantinya begitu kita ingat di rakaat keempat kita baru ingat. Ya, atau di rakaat ketiga kita baru ingat. Tadi kayaknya rakaat kedua sujudnya baru sekali. Nah, maka rakaatnya kita tambahin. Yang tadinya 4 jadi 5. Yang tadinya 2 jadi 3. Yang jadinya 3 jadi 4. Itu cara mengganti sujud yang tadi. Karena sujud itu bagian dari rukun. Maka konsepnya adalah jika yang kita lupakan adalah rukun, maka harus cara menggantinya dengan menambah rakaat. Bukan dengan sujud sahwi saja, tapi setelah kita tambah rakaat, sunnah kita tambah dengan sujud sahwi. Tuh, begitu. Jadi 2 yang kita lakukan. Tapi yang wajibnya menambah rakaat. Jadi jangan sujud sahwi aja, karena itu rukun yang kita tinggalkan. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah sunnah hayat tadi, nah maka cukup kita mengganti dengan sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu.